Weekend sempurna untuk Nicolo Bulega dan Toprak ancam cabut dari Superbike. Selengkapnya hanya di Ross Podcast. Halo, selamat datang kembali di Ross Podcast. Ya, kali ini bahas WSBK nih bersama saya Aldi dan rekan saya masih nih. Saya Adam Rizky. Ini ada yang menarik di World Superbike ya. Gimana World nih Dam Superbike. balapannya? Round pertama Di Phillip Island. Betul. Yang pasti prediksi gagal semua. Gagal semua ya. Nggak ada yang masuk. Betul. Oke. Ya, langsung kita bahas atau gimana? Langsung lah, ini seperti intro tadi kalian dengar ya, ini menakjubkan. Weekend Luar biasa, sempurna. tapi nggak heran ya. Ya, oke. Ya, ini hasil ini hasilnya. dari race pertama Phillip Island kemarin. Tapi karena cuaca panas dan temperatur aspal sangat tinggi, jadi harus ada mandatory pit stop ya. Mandatory pit stop. Mandatory pit stop. Nggak boleh lebih dari 12 lap, jadi kebanyakan lap 9, 10, 12, 9, 10, 11 itu Nggak ada masuk pit ya. Nah, di sini ada Nicolo Bulega pertama, mendominasi. Gila, yang ya, sebenarnya aku nggak heran juga karena dari tahun lalu kan race pertama dia di Superbike dia langsung perform. Gacor ya, emang perform ya. Lalu Toprak kedua, ada Bautista ketiga, ada Ducati lainnya, ada Petrucci, Scott Redding, Iannone, terus ada Locatelli ke-7, Lowe's dan Bassani di Mota 89, dan juga Sam Lowe's, sayang banget Ducati juga harus ke-10. Ya. Nah, Oke, ya ini ada yang kita bisa bahas nih. Ya. Dari top 6 nih, 5-nya Ducati, 1 BMW. Iya, ini BMW nyasar ya. BMW nyasar. Sebenarnya di race 1 Van der Mark lumayan bagus loh. Cuma sayang dia crash di tikungan pertama. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari Toprak. Tapi sebenarnya Toprak juga cukup kebantu karena Super Pole kan dia towing sama Bulega waktu kualifikasi. Terus sama waktu pit dia nyusul beberapa pembalap seperti Redding itu dia karena pitnya agak lama. Lalu Iannone juga sempat ada trouble di 5 lap pertama gitu. Jadi Toprak bisa meminimalisir resiko dia kehilangan poin ada di posisi 2 untuk race pertama ini. Race pertama sih masih nggak terlalu gimana-gimana ya. Iya, mungkin nggak terlalu kerasa, nggak tahu gimana ya. Masih bisa tune in nih Toprak, tapi nggak tahu. Tapi jaraknya cukup dekat dengan Alvaro Bautista ya sebenarnya nih. Ya, Ducati berjaya banget di Phillip Island ini. Ya ini aduh kacau, ini Ducati semua nih teman-teman. Nggak cuma di Superbike, MotoGP juga ya. Ya, MotoGP lebih parah Ducati ya. Nah ini foto-foto ya hasil race 1 kemarin ini sebelum pit kalau aku nggak salah itu Iannone sempat di belakang karena ada trouble. Ada trouble ya. Yang cukup seru sih ada Redding, Petrucci, itu sepanjang weekend mereka banyak battle, tapi ya kita lihat di foto ini Bulega nggak ada karena jauh depan. Udah jauh banget ya dari awal, jauh udah banget. Ngilang. Gila ya, itu. Jauh bisa banget ngebawa langsung hilang di lap pertama tuh. Nah, ini hasil dari race pertama. Bulega, Toprak, Bautista. Masih belum ada masalah yang gimana-gimana ya di sini ya race pertama ya. Masih fine. Nggak tahu ya kalau sebenarnya juga ada keluhan, cuma ya dipendem aja dulu, mungkin masih bisa lah gitu. Betul. Apalagi waktu free practice kan Toprak sempat high side itu nggak cedera ya. Syukurnya masih bisa balap. Masih bisa balap. Oke, selanjutnya ini apa? Oh, ini sudah langsung Super Pole. Kira-kira ada yang dibahas lagi nggak untuk yang ronde pertama tadi, Dam? Race pertama enggak sih, karena belum ada masalah. Nggak ada ya? Ya. Berarti kita bisa lanjut nih ke Super Pole Race. Nah, ya, ini ada Bulega lagi-lagi weekend sempurna. Iannone nggak ada trouble, dia bisa nempel Bulega, nggak nempel juga sih, tapi bisa mempertahankan kedua ya. Lalu Petrucci, Scott Redding, Sam Lowe's, ini top 5 Ducati. Ini nama-nama juara dunia nggak kelihatan nih, Alvaro Bautista, ada Toprak nggak ada. Nggak ada, nanti ada fotonya gitu. Nggak ada ya. Langsung kita ke sebelah gitu nih. Locatelli, Lowe's, Montella. Ya di Montella sebenarnya cukup bagus bagi rookie. Lalu Bassani juga Remy Gardner.
Nah, ini dia nih. Ini kenapa nih nggak ada nih? Karena di lap pertama Toprak itu di tikungan keempat dia late braking, sliding, tapi udah keburu tutup lainnya sama Iannone. Nggak ada yang salah sih. Yang salah sebenarnya mungkin Toprak terlalu agresif, tapi dia bisa menghindar nih. Beruntung banget justru sebenarnya buat Iannone sih. Iya ya, karena bisa menghindari crash sama Toprak. Dan Toprak juga bisa menghindari Bautista, siapa nih nomor 11 ya? Bulega ya? Ya. Itu kalau kalian inget MotoGP di Portimao, Marquez nabrak Oliveira ngetek begitu tuh. Iya. Ya ini kalau Toprak nggak bisa ngindar nih, Iannone kejadian bisa, ya. Kayak gitu tuh tabrak tuh. Gila, ya. Ya mungkin nanti sambil aku mau tanya-tanya nih kenapa nih Toprak ini ya. Wah, ini langsung masuk ke ini, apa kita langsung bahas Crash 2 atau mau dibahas sedikit di sini? Bahas sedikit deh. Ini habis ini Toprak jadi keluar ke gravel di posisi terakhir, tapi Bautista juga karena menghindari tabrakan ini. Lalu ya Bulega, Iannone tanpa ancaman 1-2. Toprak bisa recover ke 12, sementara Bautista crash lagi di lap selanjutnya, dia ke 19 kalau aku nggak salah ya. Sesuai nomor ya. jadi Toprak dan Bautista di race kedua startnya dari belakang. Ya. Jadi ini jadi sebuah kerugian ya sebenarnya buat mereka berdua. Ya betul. Apalagi kita tahu Toprak ini pembicaraan lah ya di World Superbike. Kenapa ini jadi sorotan ini nih? Mungkin nanti lah, abis ini mungkin kita tanya-tanya lagi nih, tapi langsung race 2 dulu, Dam. Pengen banget soalnya ngobrolin soal Toprak nih, kenapa sih? Karena yang semua penonton kita mau tahu pasti cuma Toprak doang kan? Toprak nih, walaupun Bulega luar biasa ya, Bulega ini luar biasa, bisa menang. Hat-trick pertama dia. Nah, iya. Dan cuma 5 pembalap kan yang bisa kan? Bulega jadi salah satunya. Kita bahas sedikit race 2, ada Bulega, Bautista recovery yang bagus banget dari start ke 11 ya. 11, Iannone, Redding, Petrucci, Sam Lowe, Ducati semua top 6. Lalu non Ducatinya ada Yamaha, terus Bimota untuk pabrikan baru bagus top 10, tapi sebenarnya untuk motornya kan Kawasaki juga ya. Harusnya bisa lah. Kenceng ya, bisa. Harusnya bisa lah. Tapi not bad lah buat ya lumayan lah ya. nggak jauh-jauh banget lah mereka keteteran. Ini race 2 tuh yang seru, Redding, Petrucci, Lowe nih brutal juga mereka nih. Ya, saling nggak sampai sikut-sikutan juga ya, tapi yang jelas berebut posisi luar biasa nih. Karena mepet-mepet sampai akhir tuh. Ini kalau kalian lihat di barisan 5 juga seru juga tuh. Petrucci sama Sam Lowe lap terakhir bagus banget tuh. Foto finish tuh. Nah, ini Bulega weekend sempurna lagi-lagi. Sebenarnya buat Ducati, ini kalau kita mau bahas Ducati sedikit ya. Yeah. Buat Ducati itu yang paling bagus bukan di Bulega atau bukan di Petrucci atau yang lain-lain gitu ya. Yang bagus tuh menurut aku di Bautista. Karena tahun lalu kan dia ketinggalan jauh banget sama Bulega kan. Di sekarang ini walaupun Bautista start ke 11, dia bisa langsung ke depan dan gapnya nggak terlalu jauh sama Bulega 2 detik. Jadi mungkin dia confidence-nya udah dapat dari round pertama ya Bautista ya. Jadi walaupun misalnya Bulega jauh nih dibanding yang lain, dibanding BMW atau Honda, Yamaha dan lain-lain, mungkin antara Ducatinya bisa agak seru lah, nggak sendirian. Iya, tapi ngelihat tetap aja Dam, kalau aku sih ngelihat Ducatinya terlalu banyak, ya. Seperti MotoGP juga ya, Ducati Cup nanti. Gitulah, karena Ducati memang motor pabrikannya superior sih. motor ini produksi massalnya memang superior. Iya, namanya juga udah, jadi penjualannya bagus kayak gitu ya. Ya. Penjualannya bagus, motornya kencang. Karena ini Bautista Iannone bagus banget di round pertama kali ini. Tapi kita nggak heran juga di MotoGP kalau di pit final dia lumayan bagus kan. Semoga Iannone bisa konsisten aja sih sebenarnya. Pada tahun lalu kan agak nggak konsisten, walaupun dia punya pace buat menang.
Nah tahun ini sih, dan nggak banyak kesalahan dari tim lah, semoga ya. Lagi-lagi Ducati lagi. Nggak jauh dari Ducati lah. Udah. Ya, nah ini yang comebacknya Bautista, terus battle yang brutal lah ini antara Redding, Petrucci, Lowe's, yang orang-orang gila semua lah ya itu ya. Iya, kayaknya Superbike gila-gila sih orangnya emang ya. Betul. Ya walaupun kalau dilihat sekarang MotoGP juga gila-gila juga ya. Gilanya beda. Gilanya beda, tapi Superbike gilanya lebih ke nekat ya. Kayak nggak ada besoknya kalau kata Matteo. Ini ada foto lain kah setelah ini? Oh, ini kemenangan Bulega ya. Ini luar biasa hat-trick. Sempurna ya, applause lah buat Bulega. Iya. Kita dari tahun lalu kelihatan dia memperform di Phillip Island. Nah, setelah Bulega itu bisa hat-trick. Oh, ada foto lagi nih. Foto podium. Foto podium ternyata. Ya. Bulega from pole to finish P1. Terus Bautista recovery dari 11 ke 2. Iannone Sumringah banget ya. Iannone tetap di podium. Tiga-tiganya sih bagus, nggak melakukan kesalahan. Tiga-tiganya layak untuk berada di podium menurut aku. Dan juga yang penting motornya sangat layak ya untuk ada di podium ya. Tentu ya Ducati. Oke, nah pertanyaan nih, kemana Toprak? Kenapa Toprak? Itu pasti jadi pertanyaan banyak orang tuh. Betul. Toprak start ke 10 startnya di tes kedua. Dia recovery cukup banyak sampai posisi 4 atau 5 gitu. Dia sama Bautista tuh nempel pas recovery-nya. Dia Bautista nyusul, Toprak nyusul. Sampai akhirnya masuk ke pit karena mandatory pit stop kan. Pas mandatory pit stop, ya disitulah masalahnya baru muncul. Kira kita ada fotonya ya? Nah ini fotonya ini nih. Nah, ini pit yang kedua. Tapi pit yang pertama kita sih susah nyari foto yang HD ya, karena adanya video. Kalian nanti bisa cek sendiri di videonya Superbike. Dari masuk pit ya ganti ban, itu udah mulai kelihatan gak hanya Toprak tapi juga mekanik-mekaniknya ngelihat bahwa ini ada masalah. Karena ngelihat dari speedometernya mungkin ada warning atau apa gitu ya. Itu mungkin kelihatan ada masalah, tapi aku yakin sih kayaknya masalahnya elektronik ya. Karena motornya lagi diem, lagi gak diapa-apain, dan 10 lap pertama aman-aman aja. Kelihatannya sih masalahnya elektronik. Jadi habis dia keluar pit, dia beberapa kali ngelebar, habis itu dia masuk pit lagi, Topraknya marah, murka, tuh windshield dipecahin seperti biasa. Ya, akhirnya harus DNF ya. Ini ya membingungkan nih. Ini sampai nggak tahu, aku dengar juga entah itu sasisnya, entah itu remnya, entah itu apa, banyak banget masalah kayak BMW Dam. Betul, kalau itu sih tidak spesifik untuk race 2 ya kalau itu ya. Itu sih untuk keseluruhan kayaknya ya. Keseluruhan. Karena tahun lalu itu kan BMW super konsesi namanya. Dia bisa pakai mesin lebih banyak, dia bisa pakai swing arm, chassis, dan juga mesin mungkin semi prototype ya, semi MotoGP gitu sebenarnya. Karena super konsesi kan, dan aku nggak heran karena BMW pun tahun lalu walaupun juara dunia yang bisa bawa kan cuma Toprak doang. Ya. Yang lain nggak ada. Ya B aja lah bawanya ya, walaupun bagus tapi B aja, nggak kayak Toprak. Tuh, Van der Mark kan menang juga karena hujan dan banyak yang crash kan. Iya. Cuma Toprak sih yang bisa, tapi tetap aja hitungannya juara dunia. Jadi super konsesi itu dihilangkan. Jadi nggak bisa, mesin harus yang benar-benar standar bawaan produksi massalnya, basicnya ya. Lalu chassis-nya juga sama, swing arm bisa kalau nggak salah ya. Jadi basicnya beda motor lah sebenarnya. Cuma dari luar aja kelihatannya kan itu yang sama ya. Terus peraturan baru lagi itu sebenarnya debit bensin, fuel flow apa bahasa Indonesia ya? Aliran bahan bakar ya. Arus bensin. Harusnya. Arus bensin.
Kalau tahun lalu kan Ducati RPM-nya potong atau Kawasaki pernah RPM-nya potong gitu kan ya. Kalau tahun ini tuh aturannya arus bensinnya yang sama, RPM bebas. Jadi arus bensin disamakan gitu ya? Betul, yang kalau Ducati harus bensin lebih banyak itu dikurangin. Terus misalnya Yamaha lebih sedikit itu bisa ditambah. Itu tapi RPM bebas. Jadi kalau aturan ini tuh kalau kalian tahu di F1 2019 Ferrari pernah ketahuan curang karena arus bensin. Nah, itu peraturan ini sama ada di WSBK sekarang. Bukan karena ada yang curang ya, tapi dirasa karena lebih fair. Karena RPM tiap motor kan standarnya beda-beda. Mungkin Ducati V4-nya bisa 18.000 RPM gitu misalnya. Tetap bisa, tapi cuma harus bensin harus sama semua. Oke. Jadi Ducati bisa pakai RPM-nya full sampai limit, ya itu mungkin kelebihan Ducati sekarang ya. Jadi itu yang jadi masalah BMW ya, karena konsesi tadi ya kira-kira ya. Ya, konsesinya hilang dan juga yang jadi masalah sih katanya ya, aku nggak tahu ini benar apa enggak. Konsesi hilangnya itu baru ada peraturannya mendekati ronde pertama. Aku nggak tahu nih. Harusnya sih dari awal musim udah ya. Dari testing harusnya udah ya, makanya Toprak kan tercepat di Portimao testingnya kan. Aku nggak tahu apakah dia masih pakai motor prototipe-nya. Apakah motor itu sama kayak yang di Phillip Island? Ya. Cuma BMW dan Superbike yang tahu ya. Betul, dan ngancem keluar karena ngelihat mungkin ya Ducati ya, nanti mungkin kita bisa lihat championship-nya ya. Ya kita lihat mayoritas Ducati itu Ducati. 5 besar mungkin 4 besar top 5 Ducati semua. Ya. Jadi ya ngancem keluar dari Superbike karena itu bisa-bisa aja ya, tapi bagus nggak sih buat Superbike sebenarnya? Kalau ngomong bagus apa enggak, pasti enggak ya, karena dimonopoli satu brand kan. Tapi menurut aku ini terlalu cepat buat menilai seperti itu, karena tahun lalu pun Toprak juga race 2 DNF, race 1 podium gitu kan. Tahun lalu banget tuh. Pas race kedua baru Toprak menang kan. Menurut aku ya semuanya terlalu cepat lah untuk mengambil keputusan bahwa ini Ducati Cup, ini harus cabut, bubar apa gimana gitu ya. Terlalu dini ya. Ya mungkin terbawa emosi aja kali, karena motornya tuh nggak bisa beneran dengan gayanya dia yang biasanya ngangkat apa semua, lepas dari genggamannya dia kayaknya itu motor tuh. Terus di race 1 juga kalian lihat Bautista nyusul Toprak kan di lurusan kan. Sementara tahun lalu Toprak yang nyusul Bautista kan. Itu kayaknya pengaruh dari peraturan arus bensin tadi ya kayaknya ya. Kayaknya kembali kenceng lagi Ducati. Ya Ducati dikasih pemberat lagi, kayaknya harus 10 kilo. Tapi memang terlalu dini lah. Ya kita lihat lah, semoga Toprak nggak demotivasi gara-gara motornya yang amburadul ini ya. Gara-gara Ducati Cup ini ya ceritanya ya. Tapi kalau aku punya uang disuruh beli motornya sih aku belinya Ducati sih. Nggak beli BMW sih. Ya karena emang ya secara brand ya emang bagus gitu. Ya, kita ngakui lah. BMW, tapi ya, kita ngakui aja. Cuma di balapan kalau misalnya terlalu menonjol nggak asik juga kayak gitu ya. Ya. Oke, lanjut nih, kita langsung bahas di championship-nya langsung nih Dam. Dimana ya tentunya Labulega ya. Poin sempurna nggak sih? Poin sempurna. Ducati top 5. Ya. Bulega, Bautista untuk seasonnya tahun ini, musim ini cukup bagus, gak terlalu ketinggalan jauh seperti tahun lalu kan. Dan juga gap di balapan gak jauh. Kalau ada Iannone, Petrucci, Redding, itu Ducati ini poinnya tipis-tipis semua. Terus top non Ducati malah Yamaha, Locatelli. Kemarin diem-diem aja dia konsisten ternyata ya. Gak terlalu kelihatan di balapan tapi ternyata konsisten. Lalu Toprak karena podium di race pertama di posisi 8. Lalu Bimota, 2 Bimota ada di sekitar 10. Belum terlalu kelihatan ya urutan-urutannya karena masih round pertama sih. Round pertama. Tapi cukup mengerikan sih ngelihat Bulega kalau misalnya performanya konsisten ya. Karena tahun lalu juga dia ancaman sih buat gelar juara dunia, dan tahun ini bisa aja dia yang ngambil ya.
Kemungkinan besar kalau Ducati nggak ada yang bisa ngejar ya. Kalau Toprak masih bermasalah juga motornya kayaknya. Ya nggak tahu lagi dah. Tapi aku yakin Toprak bisa lah. Maksudnya bisa tuh bukan juara dunia, tapi kalaupun yang menjuara dunia Bulega, bisa lah Bulega nih. Nggak segampang itu lah. Ada persaingan lah seenggaknya ya, ada perlawanan dari pembalap kita lain. Tahu lah Toprak kan kayak orang gila ya bawa motor ya. Ya itu kegilaannya nggak bisa keluar sama BMW yang sekarang kayaknya. Dia nggak maksimum, nggak cun banget deh motornya. Oke. Nah ada berita-berita apa lagi nih kita mulai. Nah. Oh nih Jonathan Rea cedera waktu testing. Aku nggak tahu nih orang cedera mulu sekarang. Semenjak dari Kawasaki ke Yamaha ya. Umur kali dia? Bisa jadi atau dia terlalu terbiasa ada di depan juara, dia pakai motor yang nggak terlalu perform, dia tuh terlalu maksa mungkin melebihi limit dari motornya. Tapi buat Rea juga aku nggak ngerti ya, karena dia kan tadinya Kawasaki, sekarang Yamaha. Kalaupun dia di Kawasaki pun juga tetap aja Lau sama Bassani kan di motornya sekarang nggak perform juga. Memang kalah di motor sih. Kecuali mungkin dia kalau pindah ke Ducati kencang juga kali ya. Bisa jadi. Ya, aku nggak pernah ragu sama Rea lah. 6 kali juara dunia. Ya berarti emang pembalap emang salah tim doang sih. Kalau dikasih motor Ducati semua, aku rasa bakal battle habis-habisan kayak kalau di Superbike. Bisa jadi. Menarik sih tuh kali. Ya Ducati Cup lah ya, nggak jadi Superbike lagi ntar. Menarik. Nah ini digantiin sama Augusto Fernandez. Mantan balap MotoGP tahun lalu. Gas. Ini juara dunia loh. Juara dunia loh, gini-gini loh. Walaupun mukanya kayak mas-mas gini ya. Juara dunia Moto2 loh. Sejak Portimao dia akan menggantikan Rea. Mungkin Rea di ronde selanjutnya lagi baru dia bakal balik ya. Ya, kita doakan Rea cepat sembuh. Betul. Karena kangen juga lihat trio Bautista, Rea sama Toprak ya. Cuma kayaknya nambah nih. Ada pasukan baru kan, Nicolo Bulega itu pengganggu. Pengganggu Bulega. Trio itu tuh. Betul. Nah, ini foto terakhir kita nunjukin sang luar biasa kita. Pemimpin klasemen sementara. Iya. Bulega. Luar biasa sih. Ya, walaupun dia nggak sempat MotoGP ya, dari Moto2 udah langsung. Ya, karena dari Moto tuh ada yang mau ngambil dia, jadi buangan. Sebenarnya buangan. Iya, keluar dari VR juga, kayaknya keluar dari tim akademinya PR46. PR46 betul. Ya, tapi dia punya bakat lah sebenarnya. Ya, ini mungkin saatnya dia bersinar, nggak tahu dah. Malu sih kalau aku jadi yang lain ya, tapi nggak malu karena ya Ducati Factory lagi kan kenceng banget. Ya itu deh. Ada tambahan lagi dam kira-kira untuk pembahasan WSBK di minggu ini, karena ya yang paling jadi pemberitaan kan mengenai Topraknya ya, walaupun ini rekor ya, dia keberapa balap kelima yang jadi ya? Bulega balap ke-5 yang bisa ini luar biasa, tapi pemberitaan ini lebih banyak ke Topraknya karena emang jadi pembicaraan banget. Kayaknya Om Aldi lebih punya berita tentang BMW nih. Nah iya nih, ini hal yang menarik teman-teman ya. Jadi baru banget ya? Baru banget, panas sih mas, panas. Masih mateng banget, baru mateng. Kalau misalnya kalian nonton podcast kita yang sebelumnya, kita sempat bahas KTM, di mana ada bilang ATM ini secara finansial nih lagi ambruk-ambruknya nih. Ya. Entah mau keluar lah, pembalapnya diambil kemana-mana. Tapi ternyata nih teman-teman, BMW itu katanya isu-isunya mau mengambil alih KTM. Nah, ini banyak simpang siur. Apakah? Ya. Baru dirumorkan tertarik. Rumor ya, ini teman-teman rumor ya. Rumorkan tertarik. Apakah ini di luar ininya ya? Rumor, kalaupun terjadi menarik banget. Apakah tahun depan langsung di-upload nih sama BMW? Kita tahu BMW punya siapa ya? ada Toprak di sana. Apakah itu kesempatan Toprak untuk balap di MotoGP
tahun depan. Itu apakah begitu slotnya? menarik ya ini. Pembahasan yang menarik ini konspirasinya begitu. Betul. Kira-kira gimana Dam kemungkinannya tuh? Mungkin aja, tapi berarti harus ada yang dikorbankan kan? Yeah. Mungkin kalau misalnya iya berarti tahun depan nama BMW ada di KTM MotoGP. Yeah. Tapi mesinnya V4 berarti. Kalau suntuk-suntuknya Toprak ikut MotoGP aja. Kalian bakal lihat Toprak di MotoGP. Bisa jadi dengan warna KTM atau mungkin nanti BMW, kita nggak tahu. Iya, kita nggak pernah tahu. Ya kita nantikan aja lah, ini beritanya bakal kita update terus nih. Ini menarik soalnya, salah satu berita yang menarik abad ini. Enggak, tahun beritanya baru banget tadi pagi. Baru banget tadi pagi kita dapat, jadi langsung kita share aja nih ke kalian. Kita share tipis-tipis, nanti mungkin ada newsnya ya kalian tunggu nih. Oke, kalau begitu kalau balapan tahun depan lagi. Balapan race kedua, ronde kedua nih, kapan nih untuk WSBK Dam? Aku lupa ingat nih. Ronde kedua masih 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Pas kita lebaran. Wow, pas lebaran ya mereka balap. Ya. Berarti Toprak lebarannya di sana. Iya. Mau prediksi kejauhan kali ya, tapi ya. Nggak apa-apa juga. Sirkuitnya di Portimao. Ini emang nggak lebaran kali di Portugal ya, jadi balap aja. Berarti kayak Toprak, Aldi Satya gitu, mereka lebarannya di Portimao ya. Iya, wah kasihan juga. Nah, info Aldi Satya sedikit nih kita bahas untuk di Phillip Island gimana Dam? Ya, Phillip Island kemarin Aldi Satya itu race pertama nggak ikut karena warm up-nya dia crash. Bukan crash sendiri ya, emang ada tabrakan sama siapa gitu, aku lupa. Sama race keduanya dia posisi 13, start 13, finish 13. Tidak sesuai prediksi kita, tapi yang pasti cukup bisa mengamankan poin untuk seenggaknya dapat poin ya, itu positif banget tuh. Untuk debutnya di Super Sport. Ya. Menumbuhkan confidence lah, nggak apa-apa lah. Ya. Untuk musim baru. Motor baru. Betul. Sirkuit baru juga. Super Sport 300 kan nggak pernah balap di Phillip Island. Oh, belum pernah ya? Ya, karena Super Sportnya yang R9 ini ya balap di Phillip Island. Oke, ya. Mungkin itu kali Dam, ada tambahan lain Dam? Prediksi dong. Prediksi ya? Oh iya belum loh, udah nggak ada itu ya. Prediksi Portimao Race 2. Sebulan lagi. Kembali dulu deh. Kayaknya mirip. Bulega. Petrucci. Aku nggak mau. Bautista deh. Aku mau Toprak tapi kok kayak aku ragu sama motornya. Ducati semua nih. Oke. Kalau gitu aku Bautista. Oke. Toprak. Oke. Bulega. Oke, ini beda nih. Kali ini kita beda nih. Beda semua malah. Urutannya beda juga. Aku nggak mau naruh Toprak. Aku nggak pengen aja kali ini. Walaupun aku dukung Toprak ya, tapi kayak sama motornya nggak tahu. Ya kalian boleh lah. Mungkin sebulan bisa ada improve. Mungkin ya, tapi kita nggak tahu nih. Aku naruh Petrucci, nggak tahu kenapa di dalam otakku nih ada Danilo Petrucci tiba-tiba. Mau Iannone tapi udah Petrucci. Nah teman-teman juga kalau misalnya punya prediksi bisa tuh kalian tulis di kolom komentar. Terus kalian bisa juga tanggapin gimana kalau misalnya beneran nih BMW mengakuisisi KTM dan masuk MotoGP dan pembalapnya ada Toprak. Nah tanggapannya kalian tuh tulis saja gimana. Oke. Terus teman-teman juga kalau mau ada pembahasan lain MotoGP, F1, Superbike atau yang belum pernah kita bahas sebelumnya bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa bantu jawab atau bahas di next episode mungkin ya. Iya, betul banget. Makasih deh pokoknya teman-teman udah nonton. Makasih juga buat sponsor Robas App yang sudah support kita. Nah, Robas App. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Ya. Dan bertemu lagi dengan kami berdua di Ros Podcast. Saya Aldi. Saya juga Adam Rizky. Undur diri. Hasta la vista, baby. Bye-bye. Ready to level up your business? Introducing Robust App, a business solution designed for adaptability to the demands of your unique business needs and seamlessly integrated to support existing systems,
ultimately offering a cost-effective alternative. With solutions for human capital management, finance and accounting, supply chain management, and manufacturing, you can implement robust apps modules gradually as needed. Contact us today and discover how we can elevate your business.